Impian menantiku, doaku menantimu. Hamda Franda. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama salah seorang penggiat literasi, juga salah seorang penulis muda. Assalamualaikum Kak Hamda. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Mini. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Kita bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah bikhair. Hari ini kita akan sharing bersama Kak Hamda tentang perjalanan Kak Hamda menjadi seorang penulis. Karena setiap perjalanan punya makna, termasuk perjalanan hidupmu. Mungkin Kak Hamda bisa bercerita sedikit tentang bagaimana sih perjalanan Kak Hamda dari kecil sekolah SD sampai hari ini? Sebelumnya perkenalkan, ya nama saya Hamda Franda, akrab disapa Hamda. Saya berasal dari Bantaeng dan sejak SD sampai Madrasah Aliyah itu menempuh pendidikan di Bantaeng juga. Ya, kemudian selepas dari Madrasah Aliyah dari Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko, kemudian melanjutkan ya merantau ke Makassar ke Kota Daeng untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Albir Unismuh Makassar di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 mendaftarkan diri di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI Unismuh Makassar. Iya, berarti Kak Hamda ini mulai merantau nanti setelah SMA ya? Iya, betul sekali Kak. Ya. Oke, baik. Kak Hamda ini asalnya dari Bantaeng, kemudian menempuh pendidikan setelah SMA di Makassar. Kak Hamda ini sudah jadi penulis muda. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Kak Hamda untuk jadi penulis? Atau mungkin Kak Hamda ini sudah dari dulu mencita-citakan sebagai jadi seorang penulis? Berbicara tentang motivasi, tentunya untuk menjadi seorang penulis itu banyak sekali motivasinya ya. Dan itu dimulai ketika kemudian saya selesai di Madrasah Aliyah. Dan pada saat itu banyaklah waktu luang untuk bermain sosial media, ya banyak waktu luang untuk bermain sosial media. Kemudian saya menjumpai satu akun seorang penulis dan saya terinspirasi dari sana dan saya kemudian menuliskan goals ya di buku catatan saya bahwasanya sebelum saya selesai kuliah saya ingin sekali menerbitkan sebuah buku seperti itu. Jadi Kak Hamda ini justru menemukan inspirasinya dari sosial media ya? Iya. Ya, biasanya kan kalau penulis itu mungkin mendapatkan inspirasi ketika dia setelah membaca buku dan lain-lain. Iya. Tapi ini menarik karena Kak Hamda ini ternyata mendapatkan motivasi menulisnya dari sosial media. Ya mungkin Kak Hamda juga bisa ceritakan sedikit bagaimana sih sebenarnya proses Kak Hamda menulis ini. Sejak kapan mulai menulis dan bagaimana prosesnya sampai bisa menerbitkan buku? Untuk niatan untuk menjadi seorang penulis itu kan dimulai dari selesai Madrasah Aliyah. Dan saya bertemu dengan sebuah akun dan saya ingat sekali akun tersebut adalah seorang muslimah juga, muslimah inspiratif ya menurut saya, karena beliau adalah seorang penulis buku, kemudian seorang relawan juga dan ya bisa dibilang giat juga menuntut ilmu seperti itu. Tetapi kemudian setelah masuk di Ma'had Albir, tentunya kita diperhadapkan dengan banyak sekali kegiatan belajar menghafal dan dari bangun tidur sampai tertidur kembali ya betul-betul sangat padat jadwalnya. Kemudian sampai di situ saya berpikir sepertinya ini sulit seperti itu. Akan tetapi yang satu hal yang saya yakini bahwasanya menuntut ilmu, belajar bahasa Arab itu adalah sebuah kebaikan, ibadah dan menulis juga adalah sebuah kebaikan dan tidak mungkin Allah menghalangi saya untuk menjadi seorang penulis hanya karena sibuk misalkan menuntut ilmu, sedangkan menulis itu juga adalah sebuah kebaikan. Seperti itu.
Ya, jadi Kak Hamda ini justru pernah terjeda sedikit kan Iya, setelah lulus SMA, Kak Hamda ini kan masuk ke Mahat Albir ya. iya Kak. Itu kehidupan berasrama. Jadi salah satu hal yang hampir sama dengan SMA sebelumnya, pesantren juga ya. Iya Kak. Ya, jadi sempat ada jeda, kemudian Kak Hamda berpikir bahwa kenapa kalau kebaikan kenapa tidak kita lanjut saja. Iya Ya, betul. oke. Dan setelah menyelesaikan D2 di Mahat Albir dan memang di Mustawar Robi atau semester akhir-akhir itu saya sudah mulai menulis di situ, apalagi pada saat kita diperhadapkan dengan COVID ya. Iya, oh jadi Ya, Kak Hamda semester 4 ini di tahun 2019 atau 2020 ya? 2020 2020. akhir. Iya. Iya. Alhamdulillah lebih banyak waktu luang di rumah Iya. ya karena kita belajar online seperti itu. Jadi di situ saya sudah mulai betul-betul bertekad bagaimana bisa menyusun ya naskah buku seperti itu. Iya. Jadi proses Kak Hamda ini sampai mulai awal menyusun sampai selesai itu berapa lama? Sekitar setahun lebih. Ya, jadi prosesnya ternyata cukup panjang, sekitar 1 tahun lebih. Tapi itu sangat menarik karena itu adalah buku pertama yang Kak Hamda tulis atau Ya, sebelum-sebelumnya pernah menulis? buku pertama ya sebelumnya sering ditawari untuk menulis buku solo, buku Buku, antologi. ya. Tetapi entah kenapa saya betul-betul bertekad bagaimana agar buku pertama ini adalah buku solo. Seperti itu. Jadi ada ketertarikan tersendiri untuk menulis buku solo sampai akhirnya ya memutuskan untuk itu. Jadi menarik sekali, ternyata Kak Hamda ini buku pertamanya justru adalah buku solo ya. Kalau saya ini pernah nulis juga tapi nulisnya buku rame-rame. Nah, justru Kak Hamda ini pertama menulis langsung buku solo yang diterbitkan, Masya Allah sekali ya. Dan prosesnya itu 1 tahun lebih. Jadi ternyata Corona ini, Iya, COVID-19 ternyata ini memberikan efek yang justru membuat kita lebih produktif ya, iya khususnya betul Kak Kak. Hamda. Saya tertarik juga, Kak Hamda ini saya lihat juga aktif di sosial media ya, khususnya di Instagram. Dan salah satu di bio Kak Hamda itu, Kak Hamda menuliskan muslimah Inspiratif. inspiratif ya, Iya. muslimah berdaya ya kalau nggak salah, muslimah berdaya itu. Coba bisa Kak Hamda sedikit apa sih maksud dari muslimah berdaya itu? Muslimah berdaya yang saya maksud di situ adalah berkarya, berdakwah dan bermanfaat. Nah, seperti itu dalam artian kita menjadi muslimah itu betul-betul menyadari bahwasanya kita harus berdaya dengan cara apa? Dengan cara terus belajar, 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 belajar. Kemudian dari apa yang kita pelajari bisa kita jadikan sesuatu yang menjadi sebuah karya dan dengan harapan dengan karya tersebut kita bisa menjadi lebih bermanfaat untuk sekitar. Jadi memang ketika ditanya bahwasanya saya tidak hanya fokus di kepenulisan saja, tetapi saya juga ingin bergelut di dunia sosial misalkan seperti itu, terjun ke Masyarakat ya, sekolah-sekolah pelosok pelosok masyarakat ya. untuk berdakwah, Ini menarik sekali ya. Tadi apa, berkarya, berkarya, berdakwah, berdakwah dan bermanfaat. bermanfaat. Jadi teman-teman, ternyata muslimah berdaya versi Kak Hamda itu adalah berkarya, berdakwah dan bermanfaat. Nah, Kak Hamda sendiri ini ternyata tidak hanya jadi seorang penulis tapi juga jadi salah satu pendidik ya di salah satu sekolah Iya. di Sulawesi Selatan. Gimana sih Kak Hamda? Apakah ada motivasi untuk menulis kembali atau sedang menggarap tulisan kembali? Karena kan kita lihat Kak Hamda ini juga disibukkan dengan pekerjaan sekarang yang jadi pendidik ya. Penulis adalah seseorang yang terus menulis. Jadi kapan penulis itu berhenti dikatakan sebagai seorang penulis ialah ketika dia berhenti menulis. Ya, jadi selagi saya masih memiliki niatan untuk betul-betul ingin berkarya juga, maka tidak ada kata berhenti sebenarnya, Kak. Ya, Seperti itu. jadi
Jadi mungkin Kak Hamda ini lagi menggarap proyek untuk tulisan-tulisan selanjutnya ya. Ya, insya Allah. Masya Allah ya, ini sangat menginspirasi bagi kita. Salah satu bukunya Kak Hamda ini ada di kantor. Kemudian saya sedikit membaca Iya, Kak. tentang ini, tapi saya tertarik. Apa sih makna dari impian menantiku, doaku menantimu? Nah, kalau saya pribadi melihat ini, membaca dan tidak mendalam ya, mungkin saya berpikir ini satu pesan untuk seseorang kah, atau ini justru seperti apa? Mungkin Kak Hamda lebih bisa menjelaskan Iya, tentang judul ini. pesan untuk saya sendiri dan pembacanya. Oh, untuk Iya. pembaca ya, jadi bukan Iya. untuk salah seorang saja. Enggak. Ya, jadi adapun mengenai judul buku ini, Impian Menantiku, Doaku Menantimu, karena memang pada saat penentuan judul itu adalah titik yang sulit juga bagi seorang penulis itu sendiri. Ya, saya sampai menuliskan list itu sampai 1 halaman lebih Jadi untuk banyak ya judulnya. ternyata. Iya. Kemudian saya berpikir ini kan tulisan di dalamnya itu ya membahas seputar impian dan doa ya, seperti itu. Makanya saya ambil judul ini, Impian Menantiku, Doaku Menantimu. Maknanya? Iya, impian menantiku dalam artian kita sebagai seorang pemuda, ya tentunya salah satu hal yang paling menguatkan kita itu adalah harapan dan impian ya. Seseorang yang terus berjuang itu pasti punya harapan dan juga pasti punya impian. Apa Iya. sih yang ingin dicapai? Dan saya adalah tipe orang yang suka menuliskan ya impian-impian apa saja yang ingin saya capai misalkan dalam hidup, meskipun banyak jatuh bangunnya tentunya dalam prosesnya, tetapi itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui, harus kita jalani. Layaknya hujan ya yang dituliskan dalam buku ini, impian itu kayak harapan dan impian itu layaknya hujan ya, yang meskipun jatuhnya ke tanah itu dengan hantaman-hantaman ya, ketika semakin deras, akan tetapi setelahnya itu pasti menghasilkan kebermanfaatan untuk orang banyak, seperti itu. Dan saya juga menuangkan tulisan dalam buku ini ya yang berisikan tentang perjuangan orang-orang ya, muslimah-muslimah inspiratif dalam memperjuangkan impiannya, termasuk yang misalkan bisa kuliah ke luar negeri atau mungkin bisa intinya menjadi muslimah yang inspiratif lah untuk banyak orang. Seperti itu saya menuangkannya di buku ini. Kemudian doaku menantimu itu dalam artian bahasa cinta, karena saya tidak bisa pungkiri bahwasanya saya juga membahas masalah perasaan ya di buku ini. Barangkali banyak yang beranggapan bahwasanya itu bucin misalkan atau lebay atau apa. Tetapi yang kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya sindrom hati itu ada ya. Sindrom hati itu ada. Banyak orang yang ketika kemudian bisa mengontrol perasaannya ya, bisa mengontrol perasaannya dalam perjalanannya mewujudkan suatu impian, itu bisa berhasil seperti itu. Tetapi banyak juga kasus yang karena dibutakan misalkan oleh cinta atau ya yang sejenisnya seperti itu, Salah mengekspresikan cinta. iya, salah ya. dalam mengekspresikan cinta itu bisa gagal ya, bisa gagal dalam mewujudkan impian, bahkan meninggalkan pekerjaan atau mungkin meninggalkan keluarganya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu. Bahkan para ulama kan seperti Ibnu Qayyim ya, dalam sebuah kitabnya itu menulis bahwasanya memang banyak yang meninggal ya, banyak yang meninggal gara-gara tergila-gila dengan cinta. Seperti itu. Jadi saya menuangkan di sini ya berdasarkan apa yang saya lihat di sekitar saya ya, apa yang saya lihat di sekitar saya, kegagalan-kegagalan remaja, kenakalan-kenakalan remaja seperti itu. Dan ya itu yang menjadi salah satu inspirasi sih untuk saya menulis mengenai perasaan itu sendiri. Jadi saya menyampaikan bahwasanya
cinta itu adalah tentang menjaga, ya cinta itu adalah tentang menjaga dan bisa lebih membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya, jadi ini pelajaran penting mungkin dari Kak Hamda juga, bahwa salah satu penegasan juga ternyata Kak Hamda ini menuliskan dengan judul ini bukan yang beranggapan bahwa ini tulisan Kak Hamda ditujukan hanya untuk satu orang. Enggak. Jadi bukan ya, ternyata ini adalah Iya. menceritakan tentang bagaimana Kak Hamda menuliskan impian, kemudian bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita mengekspresikan cinta dan lain-lain. Tapi menurut Kak Hamda ini mungkin tidak sih kalau orang-orang yang tidak suka atau tidak terlalu hobi membaca itu bisa jadi penulis? Sebenarnya membaca dengan menulis itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya, Kak. Karena tulisan itu bertumbuh ya seiring dengan pertumbuhan kita sendiri. Dalam artian orang yang banyak membaca itu pasti bobot tulisannya ke depannya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang mungkin ya mungkin bisa, Ya, mungkin akan bisa ya. tetapi bobot tulisannya itu yang Berbeda. iya berbeda. Semakin Seperti banyak itu. membaca akan semakin banyak menciptakan kosakata. Iya betul. Iya, membuat kita kaya dengan kosakata dan bisa menuangkan tulisan-tulisan dengan Iya baik. betul, Ya. Kak. Ya, jadi mungkin itu kuncinya. Menjadi seorang penulis juga harus sering-sering mengupdate diri untuk selalu membaca ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan daya baca sehingga mungkin dari situ kita bisa menjadi seorang penulis dan lain-lain. Iya. Baik, untuk meningkatkan daya baca, Kak ya, bahwasanya memang setiap pembaca itu memiliki genrenya tersendiri, maka silakan kita temukan buku yang memang sesuai dengan minat kita. Ya. Seperti itu, contoh misalkan saya memang sukanya buku-buku tentang prosa misalkan, atau tentang Ya. motivasi-motivasi Islami, atau tentang muslimah inspiratif. Nah, saya suka baca buku seputar itu, makanya bisa juga menulis buku tentang itu juga. Ya. Jadi kemudian yang kedua juga banyak-banyaklah bergabung ya dengan orang-orang yang bisa dibilang penulis juga ya, karena saya juga bisa termotivasi ya karena saya juga pernah ikut terbiah kepenulisan, tentunya kelas-kelas kepenulisan. Ya dari situ saya banyak bertemu dengan para penulis hebat yang senantiasa memotivasi ya, bahwasanya memang ketika kita menuangkan tulisan seperti itu, maka tulisan itulah yang akan abadi, melebihi dari usia kita sendiri. Ya, yang kemudian nama kita tidak hanya tertulis di batu nisan saja, ya, tetapi ada dalam bentuk tuangan tulisan yang dimana cucu buyut kita nanti itu bisa membaca pemikiran kita, seperti itu. Iya. Jadi banyak bergabung juga dengan intinya circle-nya ya, baik itu di dunia nyata misalkan, atau mungkin di dunia maya seperti sosial media Instagram tentunya, yang kita bisa memfollow akun-akun para penulis. Ya insya Allah itu akan sangat memberikan dampak yang positif ya, seperti itu. Dari Kak Hamda ini sangat penting untuk membangun circle ya. Iya, Jadi membangun lingkungan circle. itu menentukan kita untuk berkarya juga. Jadi yang mau jadi penulis silahkan cari lingkungan dan bergabung di circle yang memang penulis. Iya. Ya, begitu ya. Di sesi terakhir kita akan menanyakan beberapa pertanyaan random kepada Kak Hamda, dan Kak Hamda bisa jawab dan mungkin memberikan sedikit penjelasannya. Ya, pertanyaan pertama, fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa? Karena memang saya suka membaca buku fiksi, ya. Dan dengan buku fiksi itu wawasan saya bisa lebih terbuka lagi, seperti itu. Iya. Pilih Asma Nadia atau Febriawan Johari? Febriawan Johari. Kenapa? Ya, karena memang banyak sekali buku-bukunya yang teramat inspiratif, dan ketika saya membacanya itu dengan beragam ekspresi, ya sangat menggugah ya, tulisan-tulisannya sederhana namun teramat mudah dipahami dan
ya bisa sampai ke hati lah, seperti itu Kak. Berarti ini salah satu yang memotivasi Kak Hamda untuk menulis ya. Ya, Ya. Liburan ke pantai atau ke gunung? pantai. Kenapa? Karena saya anak gunung. Oh, jadi anak gunung malah pilih pantai ya. Ya, suka mengapung. Senja atau pagi? Senja mungkin. Ya, kenapa ini rata-rata bukan ya? Saya mungkin yang berpikir atau mungkin teman-teman juga yang lain. Kenapa sih banyak penulis itu memilih senja? Ya, karena suasana di sore hari itu betul-betul apa ya, berbeda Berbeda dengan ya. suasana yang lainnya, dan Tap- mungkin juga waktu istirahat saya ada di situ. Tapi Ya, bukannya pagi hari ini adalah sumber ya sumber sumber energi. inspirasi ya, Ya, sumber energi kita mulai beraktivitas di pagi ya. hari dan lain-lain. Ya, kalau pagi hari itu saya tersibukkan dengan banyak Oh, hal. terus bukan dengan Jadi banyak hal. memang Senja waktu adalah khusus untuk menulis ya saya di tempatkan di sore hari, di sore seperti hari. itu. Baik. Sore dan malam. Ya, pertanyaan selanjutnya Kak Hamda, lanjut S2 atau menikah? S2. S2. Kenapa? Belum tertarik menikah atau seperti apa? Ya, masih banyak hal yang ingin diselesaikan dulu. Atau mungkin Seperti ini itu. ada dalam dalam list hal yang akan digapai sama Kak Hamda dekat-dekat ini, lanjut S2? Atau dalam list Kak Hamda ini justru menikah belum ada? Ya, untuk sekarang Kak, sementara mempersiapkan dulu untuk S2 seperti itu. Jadi Semoga masih dimudahkan belajar. ya Kak Hamda. Semoga dimudahkan untuk lanjut S2. Amin. Dan pertanyaan terakhir buat Kak Hamda kalau dikasih pilihan, kira-kira pilih jadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Wanita karir ya. Iya. Ya, jadi itu semua pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke Kak Hamda hari ini. Jadi itu tadi sesi terakhir bersama Kak Hamda. Tapi terakhir nih Kak Hamda, kalau mau pesan bukunya Kak Hamda ini bisa lewat mana nih? Ya, bisa langsung DM saya di Instagram Hamda Franda. Ya, jadi jangan lupa follow Kak Ya. Hamda ya di Kemudian Instagram Hamda bisa Franda. juga di DM di MDP Media ya, di Instagram MDP Media Bandung. MDP Media Bandung Iya. atau di Instagramnya Kak Hamda. Iya, rata-rata kalau yang order itu misalkan daerah Jakarta atau Jawa itu ordernya di penerbit langsung. Iya. Tetapi kalau daerah Sulawesi itu ordernya ke saya. Seperti Ini itu. ini sudah cetakan keberapa Kak Hamda? Kedua. Ya, jadi ini adalah cetakan kedua dari bukunya Kak Hamda. Silahkan teman-teman yang tertarik membaca Impian Menantiku, Doaku Menantimu, boleh DM Kak Hamda ya, atau DM nama MDP Media. Oke, terakhir mungkin ada dari Kak Hamda untuk teman-teman yang menonton video ini. Silakan. Ya, oke, teman-teman sekalian. Jadi saya ini masih pemula juga, masih belajar juga. Jadi pesan untuk teman-teman ya, para penonton, intinya setiap tulisan itu ada pembacanya, ya. Setiap tulisan itu ada pembacanya, dan yakinlah bahwasanya tulisan kita pasti akan menemukan pembacanya. Saya pribadi tidak pernah berpikir ketika misalkan menuliskan hal-hal yang sederhana saja, ternyata bisa mendatangkan banyak pembaca, dan dengan itu bisa mendatangkan banyak orang baru dalam hidup kita. Ya, misalkan ketika kita menulis tentang kampus kita misalkan, ya, yang notabene-nya itu adalah tulisan yang juga relate ya dengan perjalanan kita bisa memasuki kampus tersebut, itu bisa direspon positif. Kemudian ternyata komentarnya itu banyak para dosen misalkan yang mengomentari, Masya Allah, Barakallahu Fik, seperti itu. Dan kemudian teman-teman kampus juga banyak yang mengikuti, memfollow seperti itu. Jadi intinya setiap tulisan itu akan mendatangkan pembacanya. Makanya jangan pernah takut untuk menulis. Sesederhana apapun tulisan kita, jika kita meyakini bahwa tulisan itu adalah sebuah kebaikan, maka teruslah kerjakan, ya. Teruslah lakukan, teruslah menulis, seperti itu. Dan buku ini juga, ya, sedikit mengenai buku ini Kak, sebenarnya saya juga awalnya insecure, ya,
karena saya merasa bahwasanya penulis itu sudah banyak ya, penulis hebat itu banyak, sampai saya berpikir buat apa sih saya menerbitkan buku. Tapi ternyata banyak sekali teman-teman yang mensupport, silahkan diterbitkan bukunya, sayang sekali kalau tulisannya hanya sampai di sosial media saja. Boleh dong diterbitkan begitu. Sampai akhirnya saya kemudian termotivasi untuk menerbitkan, dan ternyata pada saat cetakan pertama itu ternyata banyak yang pesan dari luar Sulawesi. Oh, Ya, Masya Allah. bahkan kemarin ada yang pesan dari pelosok Kalimantan, Masya ya, Allah. yang ongkir ke sana itu 2 kali lipat dari harga bukunya. Kemudian perjalanan untuk mengambil buku dari rumah ke JNT ya, itu menempuh perjalanan hampir 2 jam. Seperti itu. Dan saya berpikir, kenapa semangat itu mau baca tulisan saya? Padahal kan banyak buku lain yang lebih ini kan, seperti itu. Kemudian juga ada yang langsung pesan sampai puluhan pieces, kemudian dia bagikan ke teman-temannya, dan itu dari Tangerang misalkan, ya dari daerah Jawa, ke Jakarta dan sebagainya. Jadi memang betul-betul Allah selalu memberikan kita sesuatu yang lebih Di luar ekspektasi di luar kita ya. ekspektasi kita, memberikan lebih dari yang kita pinta itu sendiri. Makanya teman-teman tidak perlu takut untuk ketika ada tulisannya dan kemudian ingin diterbitkan, insya Allah Akan ada pasti pembaca. akan ada pembacanya. Ya, jadi itu poinnya, bahwa jangan takut untuk menulis karena setiap tulisan pasti akan ada pembacanya. Ya. Dan kalau kita harus yakin bahwa ketika kita menuliskan kebaikan, pasti pesan itu akan sampai. Ya, Bagaimanapun caranya. Ya, jadi banyak hal yang menarik yang kita temukan dari ngobrol kita kali ini bersama Kak Hamda. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan takut untuk menulis, silahkan memulai tulisannya dan yakin bahwa akan ada pembacanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.